Ya, melanjutkan semua yang kami lakukan tanggal 6 sampai 20 adalah anugerah Tuhan untuk bergerak di sekolah-sekolah. Kami mengerti satu hal, bahwa itu bukan perkara yang mudah untuk kami lewati sama-sama. Satu dengan yang lain kami terus coba terkoneksi dengan Roh Kudus. Kita berdoa, kita mengerami, kita merindukan, kita menjeritkan semuanya. Supaya yang dirindukan apa? Supaya yang dirindukan lawatan itu benar-benar masuk di sekolah. Supaya mereka-mereka juga di mana benih itu ditabur, setidaknya ada yang jatuh di tanah yang subur. Satu kali sebelum selesai itu sekitar tanggal 19. Saya bicara, aku nanti mau ke Getsemani lah. Itu bagian yang dimana sebenarnya aku menjerit karena aku ngerti nih. Setelah bagian ini pasti ada sesuatu yang mengagetkan di depan. Yang kita tidak bisa sangka. Tapi kita bersyukur kita punya Roh Kudus yang lebih tahu daripada pikiran kita. Lalu aku sudah tetapkan, oke, nanti di hari Senin, Selasa, dan Rabu saya akan ke Getsemani. Lalu aku mulai ngobrol, aku WA gembala kita, saya yang mengerti. Tidak ada balasan sama sekali karena saya mengerti. Pasti ada sesuatu yang buat beliau tidak balas. Gitu. Pasti ada sesuatu yang buat beliau harusnya jangan pergi dulu. Gitu. Karena saya bilang saya baru nanti kembali hari Kamis. Gitu. Tapi saya coba Roh Kudus. Oke. Kalau memang tidak berangkat hari Senin, pulang hari Kamis, berarti kapan? Gitu. Lalu di hari berikutnya, Mami baru chat. Gitu. Oh, bukan chat, tapi ketemu di ibadah rayon di hari Jumat. Ngomong kalau nanti akan ada pelayanan di panti. Dan cerita, pantinya begini. Oh, oke. Oke, Mi. Siap. Gitu. Di hari Sabtu, saya sudah sampai di titik. Nih, tubuh masih kuat. Tapi yang di dalam ini harus diisi. Karena sampai di situ saya mengerti, kalau nanti saya lanjutkan, semua bagian yang keluar itu bukan dari roh. Pasti daging. Karena udah sampai di titik, sudah tidak mampu dan tidak murni lagi nanti ini. Gitu. Karena setiap hari saya coba belajar untuk Roh Kudus, apa bagian-bagian yang masih belum baik di hidupku, tolong buka dan kupas. Bahkan sampai saya cukup belajar untuk radikal dengan Roh Kudus. Saya sering menjebak anak-anak saya untuk tugas dan tanggung jawab di tempat langsung ditunjuk. Karena saya percaya persiapan itu setiap hari. Saya juga dapat bagian yang begitu. Pada akhirnya di hari Sabtu pagi, saya sengaja tidak ikut doa pagi bareng anak-anak yang lain. Karena saya terlalu malas untuk melihat wajah mereka. Saya sudah sampai di titik, aku malas ketemu orang. Nanti kalau aku ketemu orang, yang kulihat nanti aneh-aneh. Jadi memutuskan untuk tidak keluar dari kamar, tutup muka pakai selimut, biar mereka berdoa. Sampai akhirnya mereka pergi mesbah di UKSW jam 5 pagi. Mesbah di UKSW jam 5 pagi, baru setengah 6 saya pergi. Saya coba putar di Sitalang karena saya mau, lihat sawah enak nih. Gitu. Sudah siap-siapin semua Alkitab, buku dan semua. Sampai di Sitalang, ternyata Sitalang pun penuh dengan orang-orang jogging.
Akhirnya saya memutuskan, ini nggak baik nih. Oke, OTW Getsemani. Sampai di sana, berdoa, baca Alkitab, baca roh, seharian. Doa. 1 hari full, doa baca Alkitab. Baca roh, doa baca Alkitab. Baca roh, nyembah Tuhan. Dan itu gak kerasa. Lalu tiba-tiba hari Minggunya ajaib. Inilah yang aku bilang itu. Roh Kudus lebih tahu apa yang akan terjadi di depan. Lalu tiba-tiba, Dep, kamu kosong enggak? Tanggal 27 sampai 29. Mau kemana? Jakarta. Mau ngapain? Pelayanan. Oke, aku berdoa dulu ya. Mereka butuh cepat jawaban Tuhan. Ya kalau mau cepat cari orang lain lah. Jangan cari saya. Tapi saya ngerti bahwa itu bagian yang Roh Kudus sedang taruh untuk, ayo sebelum pergi ke sana, kamu masuk dulu. Lalu saya Senin masuk lagi. Saya berdoa lagi Senin. Sekitar jam 3-an. Baru saya dapat jawabannya. Gitu, pergi. Lalu saya kasih tahu papi dan kasih tahu orang yang di sana. Lalu mereka beli tiket. Kesaksiannya adalah, dan itu tinggal tiket terakhir. Berarti pas sekali saya buka WA jam 3 sore. Karena itu tinggal bis terakhir dan tiket terakhir yang bisa dibeli. Anugerah Tuhan. Tapi kamu bisa mengerti nggak? Dari 6 sampai 20, semua tema sharing, khotbah itu masuk di situ. Memang ada banyak bagian yang belum dibicarakannya. Tapi kalau ditunjukkan ke kamu, keselamatan, Roh Kudus, worship, apalagi hati anak, hati bapa, apalagi masa depan, peran anak, luka batin, identitas. Mana yang kamu bisa bicara langsung di tempat tanpa kamu persiapan apa-apa, tanpa kamu nulis, tanpa kamu eksegese, tanpa kamu buka dictionary. Bagian mana yang kalau kamu ditunjuk, kamu bisa bicara. Dari tema-tema yang disebutkan. Kalau hari ini ditunjuk, kamu bisa nggak langsung? Bagian apa? Melayani. Langsung cerita melayani setengah jam. Kenapa? Kenapa ada orang yang nggak mampu? Karena dia tidak hidup di situ. Semua tema itu sebenarnya perjalanan hidup. Di mana kamu lalui hari demi hari. Tergantung itu kedalamannya seperti apa. Kamu yang bergulat dengan worship, kamu bisa ngomong. Kamu yang bergulat dengan keselamatan, kamu bisa ngomong. Kamu yang bergulat dengan Roh Kudus, kamu bisa ngomong. Tapi semua tema itu adalah bagian dari hidupmu sebenarnya. Identitas diri, Roh Kudus, melayani, keselamatan, luka batin. Semuanya itu adalah tema-tema besar di dalam hidupmu. Yang sebenarnya kalau kamu disuruh ngomong, sebenarnya bisa. Persoalannya di mana nggak bisa? Persoalannya kebenaran yang kamu tahu terlalu sedikit. Tapi luka yang kamu tahu terlalu banyak. Sampai kebenaran itu ditutupi sama semua luka itu. Tapi sebenarnya kamu bisa bicara, hanya kamu tidak menemukan kebenaran. Itu kenapa aku selalu ngomong sama anak-anak. Kita ini Superman bersama Tuhan Yesus. Satu hari itu minimal 2 sekolah. Kamu nanti bisa jadi worship leader, terus plus sharing. Sampai seperti itu. Tapi bagaimana dengan kamu pribadi?
Aku mengucap syukur untuk mereka yang mau dan taat, yang mau sepakat, yang mau berjalan bersama, yang mau merindukan, yang mau menyerukan. Sebenarnya yang dikatakan Kak Feby adalah peringatan untuk kita semua. Menyerukan lawatan dan semuanya. Tapi jangan-jangan pas nanti dia datang, kamu ditemukan tidak siap. Karena tidak ada kesehatian, kesepakatan di area itu. Apa yang aku mau bicarakan? Guys, waktu aku merenungkan kenapa aku harus pergi ke Getsemani. Ternyata setiap orang butuh yang namanya perhentian. Butuh yang namanya tempat untuk istirahat. Istirahat apa? Bukan healing, sorry. Terlalu banyak healing, itu juga gak baik. Kamu akan terlena dengan kenyamanan, semua. Tapi aku merenungkan satu bagian. Apa itu? Sabat. Aku merenungkan Tuhan bicara. Kenapa sabat? Karena sebenarnya setiap orang butuh. Kamu butuh sabat. Kamu butuh hari perhentian untuk kamu rest dari semua pekerjaanmu sepanjang hari. Kamu butuh itu. Tapi kamu lihat ke dalam kehidupanmu. Kamu kadang terlalu memaksakan dirimu sampai kamu tidak tahu kapan waktu untuk berhenti dan istirahat. Kamu pikir kamu terus masih tetap kuat dan mampu. Kamu genjot terus. On kan terus. Tapi aku harus kasih tahu, semua hari memang harinya Tuhan. Tak kasih tahu kamu. Memang semua hari harinya Tuhan. Tapi hari khusus kamu berdua dengan Dia, itu hari yang spesial untuk kamu dan Tuhan. Loh. Jadi jangan kamu pikir, semua hari harinya Tuhan Kak. Iya benar harinya Tuhan. Tapi didapatin enggak ada hari khusus untuk kamu masuk berdua dengan Dia. Karena kamu harus paham, kamu yang sering melayani dan sharing di luar, kamu yang sering ketemu orang, kalau kamu tidak ambil waktu untuk kamu berdua dengan Tuhan, yang terjadi adalah apa? Yang keluar nanti bukan lagi yang dari roh. Karena kamu sudah di titik jenuh, di titik udah gak mampu lagi. Tapi kamu paksakan. Yang menyadari siapa? Nanti orang-orang di sekitar kamu. Makanya tidak heran kalau kamu lihat ada orang yang bisa berjam-jam di dalam ruang Maha Kudus. Berjam-jam berdoa menanti-nantikan Tuhan. Karena setiap hari bagi dia adalah hari yang spesial untukku dengan Tuhan. Makanya waktu nanti dia bicara, dia sharing, dia ngomong sesuatu, itu bukan berasal dari dirinya, tapi perenungan yang diajarkan Roh Kudus di dalam ruang Maha Kudus. Kamu masing-masing butuh tempat untuk rest. Butuh waktu untuk rest. Kamu butuh disegarkan di dalam sabatmu. Sangat butuh. Tak ajarin kamu. Di dalam waktu perhentian itu, kamu mencari Tuhan dan kehendak-Nya. Itu pertama tuh. Persoalannya begini, orang pergi ke tempat doa lah, apapun. 3 hari di Getsemani, 2 hari di Getsemani, 1 hari di Getsemani, katakan. Tapi mana yang paling banyak kamu buka? Orang bisa 3 hari di Getsemani tapi paling banyak tidur dari berdoa. Berarti kamu cuma pindah tidur, bukan cari Tuhan. 2 hari di Getsemani, 1 hari di Getsemani. Tapi yang paling banyak kamu buka, bukan Alkitab, tapi handphone. Kamu cuma pindah main handphone.
Tapi waktu kamu masuk di dalam sabatmu, kamu mencari Tuhan dan kehendaknya. Supaya apa? Supaya perjalanan kamu ke depan nanti mulai lebih terlihat jelas. Oh, apa yang akan terjadi? Roh Kudus mau lakukan apa nanti ke depan? Orang gak tahu. Orang pikir, yes, kita kuat, kita kuat, kita kuat, kita kuat. Kamu dilatih jadi pasukan, benar. Siap kapan saja, benar. Disuruh hari ini, diminta hari ini, siap, siap. Tapi tahu enggak kamu? Kamu bisa waspada enggak terhadap keletihan di dalam dirimu? Kalau kamu sendiri tidak tahu keletihan di dalam dirimu, nanti yang kamu bagikan itu cuman daging. Atau itu cuman pewahyuan yang sudah lama. Bukan pewahyuan yang fresh. Jadi kamu butuh waktu sabat dengan Tuhan. Setiap hari kamu bisa lakukan. Kak, cukupkah 2 jam dengan Tuhan berdoa? Kalau memang kualitasmu seperti itu, ya lakukan kalau kamu dapati kualitas seperti itu. Berdoalah, nanti-nantikan Tuhanlah. Karena jangan pikir guys, teman-teman semua, tanpa kamu disegarkan kembali, tanpa kamu dilekatkan kembali, disatukan kembali, percayalah, kita ini akan lebih cepat menyimpang dari jalan yang Tuhan tentukan. Itu kenapa kamu butuh waktu pribadi dengan Tuhan. Tidak ada yang ganggu, cuma kamu dengan Dia. Tapi aku melihat ternyata ada banyak dari kita itu tidak pernah tahan berdua dengan Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya ada pihak ketiga. Apa itu? Selingkuhanmu, dagingmu itu loh. Nggak tahan dia. Karena selama ini kamu bergulat dengan dia. Kamu berjalan dengan dia. Tapi sangat sedikit komunikasi dengan Tuhan. Bahkan di dalam pelayanan pun, kamu pikir kamu sedang dapat pewahyuan dari Roh Kudus. Kamu pikir kamu sedang berjalan dengan Roh Kudus. Padahal itu cuma inisiatif dari hati dan pikiran. Siapa yang mampu tahu itu kalau bukan Roh yang ada di dalam kamu? Siapa yang mampu tahu itu? Orang tidak akan ada yang tahu mungkin, kecuali mereka yang dibuka kepekaannya. Kenapa? Karena itu akan sangat tercium dan terlihat jelas. Kamu punya bobot atau tidak. Kalau kira-kira kamu sudah terlalu letih, capek, ambil waktu pribadi dengan Tuhan. Aku tidak mau diganggu oleh siapapun. Termasuk kamu yang ada di kampus. Tidak menghalangi. Caranya gimana? Kamu cukup berdoa. Nggak usah keluar kamar. Ambil waktumu berdua dengan Tuhan. Berdoa, Tuhan segarkan aku. Yang kedua, ini yang disinggung sama Kak Feby. Mendapat kekuatan baru. Mendapat kekuatan baru. Salah satu teolog ngomongnya bagus kan. Tak bacakan untuk kamu. Waktu aku merenungkan ini, Tuhan, apa sih yang sebenarnya penting? Bagaimana sih mendapat kekuatan baru? Matthew Henry ngomong begini. Mereka akan mendapat kekuatan baru saat pekerjaan mereka dibaharui.
Mereka akan diminyaki, diurapi. Pelita mereka akan dipenuhi dengan minyak yang baru. Allah akan melindungi mereka setiap pagi dengan tangannya. Jika suatu waktu mereka kehabisan akal dan menjadi lemah, mereka akan pulih kembali, dan dengan begitu memperbaharui kekuatan mereka. Mereka akan mendapat kekuatan untuk bekerja, kekuatan untuk bergumul, kekuatan untuk melawan, kekuatan untuk menanggung. Sampai seperti itu. Waktu kamu masuk di dalam sabatmu, kamu masuk di dalam tempat peristirahatan, kalau istilah-istilah yang kamu sering dengar, mahligai, dwelling place, tempat rahasia, percayalah kamu akan mendapat kekuatan baru. Hanya waktu kamu belum merasakan kekuatan yang baru itu, kamu berhenti di tengah jalan. Tahu enggak? Waktu proses download itu tidak secepat itu langsung penuh. Enggak. Tergantung koneksimu dengan Tuhan seberapa kuat. Dia ada fase untuk mengekstrak, ada fase untuk diam dulu, ada fase untuk kamu menanti-nantikan. Tapi sebelum kamu mendapat itu, cukup tenang di dalam hadirat Tuhan. Paksakan dagingmu untuk tenang di area itu. Diam, berdoa, baca Alkitabmu, cari Tuhan, bahasa roh. Kamu yang jarang bahasa roh, waktu kamu masuk di dalam sabatmu, di dalam harimu dengan Tuhan berdua tuh, untuk kamu disegarkan kembali. Kamu yang jarang, percayalah, di situ kamu baru kelihatan seberapa kuat dirimu, seberapa mampu kamu menanti-nantikan Tuhan. Jadi jangan kamu pikir, kamu bisa melewati sepanjang hari ini tanpa Tuhan, tanpa hadirat Tuhan, tanpa menanti-nantikan Dia. Tidak akan mungkin bisa. Tidak akan mungkin mampu. Percaya dengan aku. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kamu sering dengar perkataan itu, tapi tak sampaikan. Dia nulis begini. Begitu kuat, begitu cepat, begitu tinggi, dan ke arah sorga. Di dalam kekuatan kasih karunia ilahi, jiwa mereka akan naik mengatasi dunia. Dan bahkan masuk ke dalam tempat kudus. Itu loh. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya itu. Seperti itu. Terus apa? Perasaan dan kasih sayang yang saleh dan penuh peribadatan adalah sayap-sayap raja wali yang dengannya jiwa-jiwa yang mulia terbang tinggi. Wah, bahasanya aja luar biasa. Mereka, nih seperti raja wali tadi, mereka akan mendesak maju ke arah surga. Mereka akan mendesak maju. Kamu seumpama burung raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, berusaha menembus lapisan-lapisan atmosfer. Seperti itu loh. Ngejar, inginkan. Kalau belum ada rasa, terus kejar sampai kamu dapat. Persoalannya, waktu kamu belum dapat, kamu berhenti. Kalau lihat minggu lalu papi ngomong apa? Terus ngotot, terus kejar sampai kamu dapat. Tapi waktu itu belum terjadi, jangan berhenti. Guys, kamu butuh waktu berdua dengan Tuhan. Karena 24 jam waktumu pasti kamu habiskan lebih banyak hal-hal di luar Tuhan. Marah, sakit hati, pusing, kerjain ini, kerjain itu. Makanya nanti kamu burn out. Makanya kamu mudah letih. Kenapa? Kamu pikir dengan kamu healing dengan handphonemu, kamu bisa kuat. Kamu healing, pergi kemana kamu mau, kamu bisa senang. Enggak bisa.
Kamu akan ngalamin satu masa di mana kamu akan banyak dipercayakan pekerjaan ini, itu. Sampai kamu pun tidak akan punya waktu dengan Tuhan. Persoalannya di situ. Selagi masih ada waktu untuk kamu bisa menanti-nantikan Dia, masuklah dalam sabatmu. Ini hari libur. Kamu libur kan? Masuk. Jangan makan Indomie terus. Asal libur sedikit, Indomie. Libur sedikit, Indomie. Masuk ke dalam kamarmu. Kalau enggak minta izin sama kakak-kakakmu, sama papi, sama mami. Pergi ke tempat doa, berdoa, tapi handphonemu tinggalkan. Bukan kau pindah tidur. Karena supaya kamu ngerti, Dik, kamu ndak bisa. Kalau kamu habis mengeluarkan banyak dan kamu nggak diisi, kamu akan lihat semua yang kamu keluarkan tinggal sisa-sisa. Pasti. Yang ketiga, dipenuhi dan disegarkan kembali. Nah, ini belum masuk ayat. Oke. Dipenuhi dan disegarkan kembali. Buka ayatnya. Keluaran 20 ayat 11. Pasti udah tahu. Hukum Taurat. Keluaran 20 ayat 11. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab namanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ketujuh. Sebabnya Tuhan menghendaki hari Sabat dan mengkhususkan. Berhenti. Tapi kalau di Inggrisnya rest, istirahat. Gitu. Noah artinya beristirahat, menenangkan, tenang. Digunakan untuk menggambarkan istirahat fisik. Makna yang lebih abstrak lagi tentang kedamaian atau ketenangan. Ini juga menyiratkan tentang apa? Tindakan menempatkan atau menata sesuatu pada posisi tertentu. Itu loh rested itu. Jadi waktu kamu masuk di dalam sabatmu, sesuatu yang sudah mulai menyimpang dari hidupmu, itu nanti dipindahkan ke posisinya lagi. Ditetapkan lagi di situ. Kenapa? Kalau enggak, di luar Tuhan kamu akan banyak menyimpang. Perkataanmu, pikiranmu, perenunganmu akan ada banyak yang menyimpang. Karena itu kenapa setiap orang butuh untuk dia masuk di dalam hadirat Tuhan. Berdua, bukan bertiga. Berdua dengan Tuhan. Kamu dengan Tuhan. Bercakap-cakap. Kamu dengan Tuhan. Bertemu. Karena supaya waktu kamu dalam kondisi kelelahan, waktu kamu dalam kondisi sudah mengeluarkan banyak, melayani, lakukan ini, lakukan itu, semuanya. Kamu masuk di dalam tempat perhentian itu, kamu dipindahkan ke posisi tertentu, dibalikkan lagi, dikuatkan lagi, kekuatanmu disegarkan lagi. Kalau tidak, kamu melanjutkannya tanpa kamu masuk dalam tempat perhentian itu. Waktu kamu melanjutkannya, percayalah kamu pasti keluar dari kehendak Tuhan. Kenapa? Harusnya waktu kamu tadi istirahat, dapat banyak hal dari Tuhan, bisa 100% kekuatanmu. Tapi waktu kamu melanjutkannya, itu mungkin cuma setengahnya. Cuman setengahnya. Karena itu teman-teman, kamu butuh masuk di dalam perhentian itu. Itu kenapa kalau kamu pernah dengar papi bilang, ayo berendam 8 jam.
dengar khotbah, baca Alkitab, nyembah, bahasa roh, berdoa. Supaya apa? Bukan hanya kamu disegarkan, tapi ada bagian-bagian di hidupmu yang mulai melenceng, dikembalikan ke posisinya. Kamu pasti nggak sadar. Pasti kamu nggak sadar itu. Itu pentingnya waktu Sabat. Kamu berdua dengan Tuhan. Tidak diganggu oleh semua pekerjaan. Semua apapun. Enggak. Kamu harus komitmen pribadi dengan Tuhan. Kamu tetapkan sendiri. Di jam ini aku nggak mau diganggu. Kalau kamu yang cukup sibuk, kamu bisa ngomong ke pemimpinmu. Ngomong ke anak-anakmu. Ngomong ke orang-orang. Di waktu ini, aku mau pergi. Aku mau istirahat. Aku mau refresh. Aku mau disegarkan. Jangan ganggu. Harus berani begitu. Kalau tidak, kamu gak akan pernah tahu. Apakah ini sudah sesuai dengan yang Tuhan mau? Kata ini juga digunakan untuk menggambarkan istirahat Tuhan setelah penciptaan dan istirahat yang Dia sediakan bagi umat. Buka lagi Keluaran 31 ayat 17. Keluaran 31 ayat 17. Baca sama-sama 1, 2, 3. Ibu dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Selama-lamanya Tuhan memberikan langit di bumi. Karena itu yang berhenti bekerja untuk beristirahat. Kalau di bahasa Inggris, di King James itu jelas dia ngomong begini. And on the seventh day he rested and was refreshed. Tuhan bukan berarti Tuhan butuh disegarkan. Bukan. Tapi itu istilah supaya manusia tahu. Supaya menekankan lebih kepada kamunya. Kamu itu butuh disegarkan. Kalau Tuhan aja sampai bilang, firman Tuhan bilang, dia butuh istirahat dan disegarkan. Refresh. Bukan berarti Tuhan itu lemah, butuh istirahat dan disegarkan. Dia mau menunjukkan kepada kamu. Lebih menekankan kepada kamu bahwa kamu butuh disegarkan. Itu masuk di dalam Sabat. Sabat bukan seperti peraturan-peraturan Yahudi. Kamu mau ikuti peraturan mereka, ya jadilah agama mereka. Sabat dengan segala peraturannya yang kamu tahu. Apa peraturannya, apa yang kamu tahu? Nggak boleh bekerja. Terus apa lagi? Beristirahat dari pekerjaan hari-hari. Menjaga kekudusan hari Sabat. Mengakui dosa-dosa. Pokoknya mereka nggak bisa bekerja. Tapi bukan itu sebenarnya yang paling penting. Yang paling penting, kamu masuk di dalam Sabat. Kamu benar-benar menaruh dirimu, menyerahkan dirimu. Tuhan, aku mau disegarkan, tolong aku. Tolong aku Tuhan. Sampai harus seperti itu deh. Kalau tidak, percayalah. Akan ada banyak hal yang terlewat. Kairos Tuhan itu bisa lewat kapanpun. Aku merenungkan sepanjang jalan aku pergi ke Jakarta. Bagaimana ya kalau pada waktu itu aku ndak taat. Aku ndak masuk. Nggak menyendiri dengan Tuhan. Apa aku mampu? Aku rasa nggak mampu. Pasti nggak bisa. Sorry guys. Dalam perjalanan macet. 15 jam. Di bis. Tapi aku lewati dengan sukacita. Ada sukacita-sukacita yang Tuhan tambahkan dalam perjalanan.
dalam itu semua. Tapi aku mengerti satu hal. Seandainya aku tidak masuk di situ, mungkin aku tidak akan bisa menyelesaikan sampai akhir. Bahkan aku dapat pesan yang harus disampaikan untuk mereka di sana. Ya, disampaikan semuanya. Itu loh. Jadi Tuhan mau tunjukkan ke kamu bahwa kamu itu butuh untuk kamu rest, refresh, disegarkan. Napas, menjadi segar, mengambil napas, menghidupkan kembali. Itu apa? Untuk menggambarkan pemulihan kekuatan, pembaharuan energi dan semangat, penyegaran. Dan ini menekankan pentingnya meluangkan waktu untuk memulihkan hubungan seseorang dengan Tuhan. Itu sahabat. Memulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Kamu gak pernah tahu dan sadar loh. Di dalam kesibukanmu sebenarnya dia merindukan kamu. Kamu gak bisa dengar. Karena suara-suara pekerjaan dan kegiatanmu terlalu besar. Sampai kamu gak bisa dengar suaranya. Bahkan kamu gak bisa rasa hatinya. Gitu. Itu kenapa kamu perlu masuk di dalam sahabatmu. Supaya apa? Hubunganmu dipulihkan. Jangan-jangan selama beberapa waktu kamu bergerak, kamu sedang tidak seirama dengan dia. Kamu bergerak menurut kehendak hatimu, menurut pikiranmu, menurut kekuatanmu. Aku mampu, aku bisa. Bisa nih, mampu nih. Sampai aku pulang dari Getsemani jadi orang pelit aku. Pelitnya apa? Bukan pelit ngasih uang, bukan. Pelit untuk ngomong. Aku berulang kali minta maaf sama anak-anak yang aku muridkan. Baca Alkitab setiap hari. Berulang-ulang minta maaf. Kenapa? Karena belum mau ngomong. Untuk baca Alkitab aja belum mau. Nanti. Sampai begitu. Ya aku bersyukur mereka orang yang mau mengerti. Gitu loh guys. Karena kamu harus cek dirimu. Jangan-jangan ini aku udah menyimpang nih. Aku udah keluar nih dari jalur Tuhan. Buka Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Masuk dalam sahabat pribadi. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Baca sama-sama 1, 2, 3. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau karena Tuhan dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusakayaku, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Cara kamu masuk dalam sahabatmu pribadi, satu, menghormati, menghargai hubungan pribadimu dengan Tuhan. Jadi jangan kamu pikir sahabat itu gak penting. Waktu pribadi dengan Tuhan gak penting. Oh, aku masuk sate saat teduh. Yakinkah kamu saat teduhmu berkualitas? Ini bukan persoalan jamnya sebentar atau lama. Tapi yakinkah kamu bahwa saat teduhmu berkualitas? Jangan-jangan 1 jam itu pikiranmu juga masih kemana-mana. Masih pergi melintasi benua Antartika semuanya. Adalah yang belum diurus, adalah yang masih ini, adalah yang masih itu. Enggak. Sampai begitu. Kamu harus ngerti bahwa saat berdua dengan Tuhan itu penting. Dan kamu harus hormati. Waktu kamu komitmen, Tuhan, aku mau masuk. Aku 1 hari ini aku gak mau diganggu.
Karena aku udah banyak melakukan ini, melakukan itu. Waktu kamu ingkari komitmen itu, kamulah yang terbiasa dengan pacaran. Di ghosting, dibilang dijanjiin ini tiba-tiba hilang. Ya, perasaanmu pasti ya kamulah yang masih labil pasti sakit perasaan. Tapi begitu kamu harus hormati bahwa sahabat dengan Tuhan itu penting dan kudus. Itu mulia. Dan itu yang dia nanti-nantikan dari semua kesibukan kamu. Karena percayalah teman-teman, di dalam sahabatmu pedangmu sedang diasah. Itu. Dalam sahabatmu mata tombakmu sedang diasah. Umbanmu sedang dipersiapkan. Perisaimu sedang diperbaiki. Semua bagian-bagian yang rusak sedang ditransformasi, diubah. Atau akan ada yang ditambahkan. Sebenarnya masuk di dalam sahabat sedang membentuk kamu sedemikian rupa untuk lebih siap di dalam peperangan yang selanjutnya. Tapi banyak orang tidak mengindahkan hari berdua dengan Tuhan. Yang kedua, berhenti melakukan urusan pribadi saat dalam masa sahabatmu. Urusan pribadi gimana kak? Sesederhana pikiranmu itu pergi ke WA. Sesederhana pikiranmu itu pergi ke hal-hal yang bukan Tuhan. Pergi menjelajah dia ke seluruh bumi udah kayak roh Tuhan. Berarti kalau kamu dapati pikiranmu masih pergi, berarti kamu masih lakukan urusanmu pribadi. Dan itu bukan saat yang Tuhan mau. Saat yang dia mau adalah kamu berdua. Yang kamu pikirkan cuma dia. Yang kamu baca cuma suratnya dia. Yang kamu inginkan cuma dia. Kamu yang punya pasangan seperti saya. Siapa lagi yang punya? Ada lagi. Kamulah yang punya. Itu pun harus ditinggalkan. Bilang no. Aku butuh Tuhan. Pikiranmu itu pun harus dihilangkan yang begitu-begitu. Kalau enggak kamu masih didapati mengurus urusanmu sendiri. Dan Tuhan tidak suka. Coba kamu berdua aja ngobrol. Satu main handphone kamu ngobrol. Terus kamu ngobrol sama mereka. Kamu pasti seperti ngomong dengan tembok. Itu kenapa biasanya aku kalau mau nyampaikan sesuatu lewat handphone, kalau sama anak-anak, enggak pernah telepon biasa, harus video call. Supaya aku tahu lagi ngapain mereka. Dengarkan atau tidak. Jangan-jangan kau telepon, kau bawa ke toilet kok. Iya kan? Ya, terjadi kan di hidupmu? Kamu gak hargai kan yang ngomong? Itu yang terjadi. 3. Memandang bahwa waktu hanya berdua dengan Tuhan itu jauh lebih penting dari semua hal yang kamu inginkan. Memandang bahwa itu Tuhan, tidak ada yang lebih indah. Lagu yang sering kamu nyanyikan itu. Tiada yang lebih indah dari hadiratmu. Tiada yang lebih indah dari pribadimu. Penuhi hatiku. Wow, itu lagu powerful sekali. Bagiku itu lagu untuk aku sahabat dengan Tuhan. Cuma berdua. Tidak ada yang boleh ganggu. Tapi kalau hatimu juga masih terperajat dengan handphone, dengan kesibukan, pikiranmu masih kemana-mana. Percayalah. Dia memang memaklumkan itu. Enggak apa-apa. Tapi tegakah kamu seperti itu dengan Tuhan?
Sama seperti bercandaku dengan Dimas. Nanti kalau Dimas dengar. Dimas itu puasa. Sampai akhirnya, entah gimana ceritanya aku lupa. Dapat penglihatan. Bahwa Tuhan Yesus datangi dia. Tapi Tuhan Yesus kurus di situ. Terus ngomong gini, nggak apa-apa Dim. Aku juga kurus kok. Aku ngomong dong sama Dimas. Emang kamu tega kalau Tuhan Yesus kurus terus? Karena itu kau makan. Loh, aku pribadi nggak tega. Gimana caranya supaya dia tidak menderita 2 kali lagi? Di dalam sabatmu, pengertianmu tentang karya Kristus bertambah. Pengertianmu tentang kebenaran firman bertambah. Kamu gak akan mudah untuk menuding dirimu. Bahwasanya, ya aku ini gak layak, aku ini udah begini, udah gini. Enggak. Karena kamu tahu nilai dari dirimu lebih berharga dari semua kesalahan-kesalahanmu. Dalam sabatlah pikiranmu disegarkan. Hatimu diperbaharui. Tapi ada sedikit orang yang mau melakukan itu. Setiap hari loh kamu bisa lakukan itu. Asal kamu punya waktu yang berkualitas. Tanpa diganggu oleh siapapun. Mengapa penting? Buka Yeremia 29 ayat 13 sampai 14. Yeremia 29 ayat 13 sampai 14. Yeremia 29 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila kamu mencari aku, amin. Aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu. Amin. Dari segala tempat di mana kamu telah mencari mereka. Demikian nama Tuhan dan aku akan Dahsyat. Lihat tuh kalau kamu mencari Tuhan. Kamu akan menemukan aku. Itu janjinya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Itu udah janjinya. Persoalannya waktu kamu cari dia, kamu ketemu dia. Enggak. Ada masa di mana dia akan menguji kesetiaanmu. Kamu benar cari aku atau enggak. Kenapa sih? Dia tahu kok. Kalaupun nanti kamu berhasil sampai hari ketiga, misalnya kamu buat komitmen. Mungkin di akhir-akhir baru dia jawab. Dia tahu kok kamu pasti mampu lewati itu. Dia tahu. Tapi kenapa dia tidak bukakan ke kamu? Supaya kamu belajar apa arti menantikan, apa arti kesetiaan. Itu. Kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Percaya, di dalam tempat perhentian itu kamu akan menemukan dia. Menemukan kehendaknya. Menemukan jawaban yang kamu rindukan. Kenapa kamu terlalu cepat untuk jawaban Tuhan gak ada? Karena kamu tidak punya kekuatan untuk menanti-nantikan. Belajar dari gembalamu, dari papi. Sampai sehari sebelum dia harus kasih deadline apa yang jadi tema apapun. Masih tetap bilang, Tuhan belum bicara. Sampai begitu. Kamu, waktu masuk deadline, bukankah kamu sudah mulai deg-degan? Nih, aku kasih tahu kamu kenyataan daripada caramu menanti-nantikan. Caramu beriman berdoa. Waktu kamu mendoakan itu, sesuatu itu dalam jangka yang panjang, kamu gak akan risau hatimu. Kalau itu jangka panjang, misalnya kamu berdoa untuk rumah. Kan sekarang kamu belum butuh rumah. Tapi kamu berdoa untuk itu, hatimu gak risau. Tapi coba kalau kamu berdoa untuk orang tuamu yang baru masuk rumah sakit. Hari ini kamu telepon,
Nanti malam kamu telepon belum juga membaik. Dan besok kamu dengar dia makin parah. Bukankah makin begini? Coba lihat. Tapi waktu jangka doa itu panjang, kamu gak sungguh-sungguh tuh mintanya. Tapi waktu jangka doamu itu sepertinya mepet nih. Dangerous. Urgent sekali, berbahaya sekali. Pasti kamu akan mintanya lebih ngotot dari kamu berdoa untuk yang jangka panjang ini. Sama menanti-nantikan Tuhan juga begitu. Waktu dia jangka panjang, masih lama. Slow aja. Hatimu terbiasa, tapi tidak sungguh-sungguh. Tapi waktu sesuatu itu mepet, baru kamu akan, Tuhan bicara, Tuhan bicara. Kalau gak bicara nanti, Tuhan gak bicara. Pergi aku pulang. Lah, yang terjadi itu begitu. Itu kehidupan. Doamu itu seperti itu. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukanku. Wow, 2 kali loh. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukanku. Kamu cari dia, kamu temukan dia. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Coba kamu cerna itu. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Dia akan memberi dirinya, kamu temukan. Asal apa? Di dalam itu, dalam sahabat itu, dalam waktu berdua dengan Tuhan itu, kamu tanya dia sungguh-sungguh. Bukan kamu tanya dia buru-buru, bukan. Bukan itu, sungguh-sungguh. Tanya dia. Kamu gak bisa paksa Tuhan. Kalau dia gak mau ngomong, ya dia gak akan ngomong. Kalau dia gak bukakan, ya dia gak akan bukakan. Apa yang mampu menggerakkan hatinya? Sedangkan kamu aja berdoa sampai hari ini masih suruh-suruh Tuhan kan? Masih suruh-suruh Tuhan. Mas, tolong bicara sama dia Tuhan. Ya, yang hamba kamu atau dia? Coba dari doamu itu kamu renungkan. Kamu masih suruh-suruh dia. Kamu harus mengerti siapa kamu di hadapan dia. Waktu kamu dapatkan itu janjinya apa? Aku akan memulihkan keadaanmu. Memulihkan keadaanmu itu loh. Mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Dia akan memulihkan keadaanmu. Keadaanmu yang tadinya burn out, pusing, capek, dan semuanya. Di dalam tempat peristirahatan itu, kamu akan disegarkan kembali. Dipulihkan kembali kekuatanmu. Dibuat lagi kamu mampu berjalan lebih jauh. Lebih jauh dari yang sudah kamu tempuh. Karena kekuatan yang baru dari Tuhan, bukan untuk kamu berjalan jaraknya segitu, ya nanti kekuatan segitu lagi. Enggak. Pasti akan lebih jauh. Karena enggak mungkin. Tuhan memperbaharui beda dari yang semua. Kalau kamu lihat, bicaranya begini. Waktu bejana itu rusak, tukang tanah liat itu akan membentuknya menjadi wadah yang berbeda. Pasti lebih bagus dari yang sebelumnya. Waktu Tuhan mengubahkan kamu, Dia memulihkan keadaan kamu. Pasti jauh dari apa yang sebelumnya. Kekuatanmu diperbaharui lebih jauh dari yang sebelumnya. Karena semua yang dari Tuhan pasti menambahkan sesuatu. Kalau limitmu cuma sampai di 100%, pasti ditambahkan nanti. 200% masih sanggup untuk jalan. Masih sanggup untuk nyembah. Kenapa kita terus dilatih untuk nyembah Tuhan, teriak, berseru. Sampai udah mau putus pun di sini terus teriak. Kenapa? Roh keperkasaan itu waktu diimpartasikan turun dalam hidupmu bukan seperti Popeye makan bayam langsung kuat. Tapi ada latihannya. Latihannya ya begitu. Waktu kamu bergerak di worship, ya nyembah terus.
Di perang, ya perang terus. Di nari, ya nari terus. Itu kenapa? Kamu yang paling banyak tugas, tak kasih tahu sama kamu. Kamu perlu berdua dengan Tuhan.